Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham perbankan ya, atau khususnya Big Bank, dan mungkin nanti ditambah dengan BNGA ya, yang terus mengalami koreksi cukup tajam ya teman-teman. Jadi nanti kita bahas sebenarnya isu-isu yang menyebabkan saham-saham perbankan ini tertekan begitu dalam ini apa ya. Karena kalau kita lihat isu-isu besarnya, tema besarnya kan sebenarnya ini aja ya, faktor global ya. Tetapi yang isu-isu dalam negeri mungkin perlu kita cermati juga ya. Apakah rupiah melemah lagi ataukah ada program-program yang lain yang berpengaruh terhadap perbankan. Nanti kita lihat ya. Saham yang paling tertekan BRI ya teman-teman, nih BRI harganya paling rendah nih di antara 4 perbankan ini ya. BNI 4.500, BRI sudah 4.400 sih. Bank Mandiri masih 58, BNGA ini juga lumayan nih tertekan teman-teman. BCA masih di atas 9.000 ya. BCA masih di atas harga 1 tahun yang lalu ya, sementara BRI sudah di bawah harga 1 tahun yang lalu, dan dia apakah akan menuju ke 4.000 ya. Kalau menuju ke 4.000 ini udah sama dengan tahun 2022 teman-teman, 2 tahun yang lalu ya. Nah ini terendah di tahun 2021 ini di 3.500 ya. Mudah-mudahan nggak ke sana ya. Kalau ke sana wah, mungkin yang pegang BRI ya ketir-ketir nih. 5 tahun coba. Nah, 5 tahun fluktuatif ya. Jadi harga terendah BRI itu di 2.400 saat COVID ya. Dari 4.400 turun 2.000 poin ya. Jadi kalau sekarang turunnya berapa ini? Sekarang juga turunnya sudah 2.000 poin ini. Berarti 6.400 ke 4.400 ya. Ini krisisnya sudah mirip COVID ini ya. Ya memang kalau sebaiknya untuk yang punya BRI tunggu momentum dulu ya. Ini BRI itu kadang sempat menguat kemudian masih lanjut gitu ya. Kalau kita lihat Bank Mandiri coba, masih di atas 1 tahun yang lalu ya. Ini masih aman nih Bank Mandiri. Dan dividennya juga Mandiri ini termasuk besar teman-teman. Ini Mandiri itu dividennya berapa? 353 dibagi 5.800 ya, masih 6% ya. Cash flow-nya minus ya Bank Mandiri. BNI coba kita lihat. BNI 280 4530. Ini juga 6% ya BNI ya. Ini harganya mau menuju ke 4.300 ya, 1 tahun yang lalu ya. 3 tahun masih aman. Nah ini harga terendah BNI ini di 1.580. Nah coba kita cek isunya ini apa ini. Brand nyaris, brand ini juga turun ya 10% ini ya. Bank Mandiri papan pantauan khusus ya, karena brand ini naik tinggi banget ya.
Ini saya lebih baik dihindari ya saham-saham seperti ini teman-teman. Coba yang kita lihat perbankan, coba kita cari di YouTube nih, kenapa saham bank anjlok ini ya, coba ini. Ini 2 hari yang lalu nih. Nggak dijelasin juga ini ya. Coba nih BNI ini penyebabnya apa nih BNI? Ya cuman asing net sell gitu aja ya. Coba kita cek. Nggak ada berita-berita yang coba $1 berapa coba? 16.200. Oh, dolar agak naik ya teman-teman. 16.200. Ini pengaruh juga nih. Jadi investor asing kalau dolarnya menguat terhadap rupiah juga mereka akhirnya jual dulu ya, karena nanti rugi kurs juga mereka. Nah, yang tertekan adalah saham-saham perbankan. Kita lihat saham sektor lain coba. Saham batubara ini ITMG sempat menguat. Minyak Medco ini udah menguat cukup dalam. Cukup lumayan nih minyak. Tapi TBA koreksi, ada koreksi. Nah, kalau saat koreksi seperti ini sebenarnya kesempatan ya bagi teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau investasi masuk ke saham-saham perbankan, ini justru saat yang tepat untuk masuk. Dan koreksinya dalam. Dan kita lihat kalau historisnya koreksi dalam nanti naiknya juga cukup tinggi ya. Ini tahun 2022 ini koreksi di 2021 koreksi di 3.570. Setelah itu naik sampai 5.000 teman-teman di tahun 2022 dalam waktu 1 tahun ya. Coba 5.000 dikurangi 3.570 dibagi 3.570, naik 40%. Jadi naiknya 40% dalam waktu 1 tahun. Setelah itu koreksi lagi, tapi habis itu naik lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita masuk di saham BRI saat koreksi dalam ini di tahun 2021 atau 2022 coba. Oh iya, 2022 malah lebih gila lagi nih di 2.400 ya. 2.400. Nah, 2021 aja ini kita 3.570. Kita jual di harga puncak 6.400. Wih, untungnya besar tuh. 3.570 dibagi 3.570. Wih, 79% dalam waktu 3 tahun naiknya. Ini masih tambah dividen. Jadi kalau menurut saya ini kesempatan ya bagi teman-teman untuk mulai masuk. Mungkin kalau masih ragu ya masuknya bertahap aja ya. Karena kita nggak tahu ini sahamnya ini mau diturunkan kemana ini, apa ke 4.000. Ini kan 4.400 ya. Ini kalau dia tembus dia lari ke 4.000-an teman-teman. Wih, yang BCA
BCA ini masih lumayan kuat nih ya. Kalau turun pun dia masih mungkin di sekitar 8.700 itu susah sekali ditembus, masih dibentengin di situ ya. 9.000 aja ini ada 50.000 lot ya, susah ditembus nih BCA nih. Jadi kalau mau dapat diskon BCA ya sekarang ya mulai cicil beli nih BCA. Koreksi paling dalam tahun 2020 dari harga 6.400 ke 4.400, turun 2.000 poin ya. Nah, turun 2.000 poin, setelah itu 1 tahun udah naik lebih tinggi ya BCA ini. Coba teknikalnya ya kita cek. Kayaknya ini teknikalnya ya berat ini ya, BRI juga nih. Wih, iya ini. Ada gap ini di sini ya. Nanti kalau mantul dia bisa di sekitar 4.500-an ya. Ini belum ada sinyal nih. Wah, masih turun. Stokastik masih pasti bagus nih karena udah jualan terus ya. Coba BMRI, stokastik bagus semua. Wah, ini masih lanjut turun. Ini juga masih turun. Ini masih turun juga. Oh ya, BNGA coba kita lihat, Bank Niaga ya. Wah, Bank Niaga ini lumayan, ini sudah di bottom ini 1.760 nih kalau mau antri beli ya. Oh, sayang hilang nih dah. Terendah di 1.770 ya tadi ya. Habis itu 1.800 mantul. Lumayan ini BNGA juga koreksi, ini ada gap down di sini juga berpotensi mantul nih BNGA. Terendah di sekitar ini mungkin ya 1.600-an. Support kuatnya di 1665, 1.600-an. Kalau lanjut dia di 1.500. Jadi intinya mulai ini teman-teman, pertimbangan untuk nyicil beli ya, belinya secara bertahap, jangan all in karena kondisinya masih belum pasti ya. Dan nunggu pantulan ya, kalau misalnya dibuka pagi itu sudah mulai banyak yang masuk, nah hijau ya, itu teman-teman bisa mulai cicil beli ya. Ya, untuk invest jangka panjangnya lumayan ini, mungkin setahun 2 tahun, setahun bisa di harga sekarang tuh bisa nanti naik bisa 30% lebih nih, karena harganya diskon cukup besar ya. Karena kondisi kalau kita lihat kan sebenarnya nggak ada krisis sih, tapi kenapa harga sahamnya terkoreksi sangat dalam. Oke, itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.